Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Om Ali dalam video pembelajaran matematika. Untuk video kali ini nanti Om Ali akan membahas materi aljabar untuk SMP kelas 7 maupun MTS kelas 7. Bisa kita mulai adik-adik? Langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita berlatih 3.1. Oke, mulai dari nomor 1. Suatu ketika, Pak Ferry membeli 2 karung beras untuk kebutuhan hajatan di rumahnya. Setelah dibawa pulang, istri Pak Ferry merasa beras yang dibelinya kurang. Kemudian Pak Ferry membeli lagi sebanyak 5 kilogram. Nyatakan bentuk aljabar dari beras yang dibeli Pak Ferry. Oke, di sini nanti Pak Ferry membeli 2 karung beras. Jadi karung berasnya nanti kita beri simbol ya adik-adik. Atau kalau dalam aljabar namanya variabel. Kita beri simbol misalkan Om Ali X. Jadi karena membeli 2 karung beras, jadi nanti 2X begitu adik-adik ya. Nah, ternyata di soal ceritanya lagi Pak Ferry itu membeli sebanyak 5 kilogram lagi. Jadi nanti kalau membeli lagi berarti tandanya apa adik-adik? Membeli lagi. Pinter, positif 5. Jadi soal cerita ini dalam bentuk aljabarnya yaitu 2X plus 5. 2 karung beras plus 5 kilogram. Membeli lagi 5 kilogram. Oke. Nomor 2. Pak Denny membeli 3 gelondong kain untuk keperluan menjahit baju seragam pesanan sekolah SMP Semangat 45. Setelah semua seragam berhasil dijahit, ternyata kainnya masih tersisa 4 meter. Oke, soal ini jadi nanti gelondong kainnya kita beri simbol adik-adik ya. Om Ali beri simbol Y misalkan. 3 gelondong, jadi nanti Pak Denny membeli 3 gelondong, berarti 3Y. Nah, ternyata masih ada sisa adik-adik. Kalau masih ada sisa, tadi 3 gelondong ini masih sisa. Jadi berkurang 4 begitu adik-adik ya. Jadi 3 gelondong kain ini tidak digunakan semua karena masih ada sisa 4 begitu adik-adik. Jadi bentuk aljabarnya untuk nomor 2 3Y min 4. Next ke soal nomor 3. Bu Niluh seorang pengusaha kue. Suatu ketika Bu Niluh mendapat pesanan untuk membuat berbagai macam kue dalam jumlah banyak. Bahan yang dibeli Bu Niluh ada 2 karung tepung, sekarung kelapa, dan 5 telur kerat. Oke, 5 kerat telur ya. Nah, sekarang aljabarnya di sini karena ada 3 bahan, Om Ali beri simbolnya berarti ada 3 adik-adik ya. Untuk tepungnya saya beri simbol A, kelapanya beri simbol B, yang telurnya C. Coba bentuk aljabarnya 2 karung telur jadinya 2A. Ditambah sekarung kelapa berarti 1B, 5 kerat telur 5C. Begitu adik. Nah, jadi bentuk aljabarnya 2A plus 1B plus 5C. Begitu adik-adik. Untuk nomor 3. Bisa dipahami adik-adik? Oke, langsung ke soal nomor 4. Nomor 4. Oke, nomor 4. Nomor 4. Di sini ada Ibu Sunaida memberikan uang kepada Wafi sebesar 70.000. Setiap hari Wafi mengeluarkan uangnya sebesar Rp9.000. Bagaimanakah bentuk aljabar sisa uang Wafi setiap harinya? Oke, mula-mula Wafi diberikan berapa uangnya? 70.000. Jadi 70.000 di sini ya. Rp70.000. Nah, Wafi setiap harinya mengeluarkan uang. Kalau mengeluarkan uang berarti berkurang adik-adik ya. Berkurang. Berkurangnya 9.000 setiap harinya. Misalkan harinya beri simbol P. Jadi nanti P. Begitu adik-adik. Jadi bentuk aljabar untuk nomor 4. 70.000 min 9.000 P. Begitu adik-adik. Bisa dipahami? Oke, kita ke soal nomor 5. Nomor 5 apakah itu? Nah, perhatikan denah berikut. Ini ya, denah. Ini apa ini? Denah rumah ya adik-adik. Ada perjalanannya. Nah, di sini ada keterangannya bahwa untuk yang mendatar atau yang horizontal diberi simbol variabelnya X.
Yang vertikal atau yang tegak ini diberi simbol Y. Nah, sekarang nyatakan rute berikut dalam bentuk aljabar. Untuk yang A, rutenya dari 1, 2, 3, 4. 1, 2, lanjut 3, lanjut lagi 4 adik-adik. Oke, kita beri simbol tadi yang mendatar. Ada X, X. Yang tegak, Y. Lalu ini juga X, X. Ini apa adik-adik? Y. Terus ini X di sini. Y. Sini X. Sini Y. Di sini X. Di sini Y. Terakhir Y lagi. Oke, kita hitung. X-nya ada berapa adik-adik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, jadi 7X adik-adik. Sekarang Y-nya dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6Y. Begitu adik-adik. Jadi aljabar untuk rute A yaitu 7X plus 6Y. Sekarang yang B. 1, 6, 5, 4. 1 ke 6 ke 5. Lalu terakhir sama-sama 4. Oke, beri simbol. Ini apa adik-adik? Y. Ini Y. Ini Y. Ini Y. Ini Y. Ini Y juga. Terus di situ X karena mendatar. Ini Y lagi. Ini X. Ini X. Ini X. Di sini Y. Di sini terakhir X. Begitu adik-adik. Coba dihitung. X-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5X. Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8Y. Begitu adik-adik. Ini untuk rute perjalanan soal 5B. Apakah kedua rute tersebut sama? Tidak adik-adik ya. Ini 7X plus 6Y. Ini 5X plus 8Y. Oke. Bisa dipahami adik-adik? Oke, kita ke selanjutnya ke soal nomor 6 adik-adik ya. Nomor 6. Nomor 6. Apakah itu? Di antara ketiga gambar berikut, ini bukan ketiga ya, harusnya keempat ya. Gambarnya ada 4, A, B, C, D. Maka keliling yang terpanjang. Jelaskan. Coba di sini kita selidiki adik-adik ya. Di sini ada X, sini ada Y, otomatis di sini X juga adik-adik ya, karena ukurannya sama. Berarti yang atas juga Y. Jadi kelilingnya X-nya ada berapa adik-adik? Ada 2. Jadi 2X. Y-nya ada 2 juga. Plus 2Y. Jadi kelilingnya adalah Y tambah X tambah Y tambah X. Atau 2X ditambah 2Y. Begitu adik-adik. Nah sekarang yang ini. Di sini juga X. Nah sini maaf ini Y. Di sini X. Nah X itu dari sini sampai sini adik-adik. Padahal di sini. Nah, yang ini pindah ke sini adik-adik. Nah, nanti jadinya X. Nah, yang ini, yang ukuran A sini pindah ke sini. Nah, seret, seret. Nah, nanti jadinya ke sini jadi Y adik-adik. Nah, yang ini juga pindah ke sana. Seret. Nah, nanti jadinya di sini X lagi. Wah, jadi sama ya adik-adik. X-nya ada 2. 2X. Y-nya juga ada 2. Begitu adik-adik. Nah, sekarang yang ini. Kita selidiki lagi. Coba diselidiki. Ini D sama B. Coba kalau ini B-nya tak geser ke sini. Nah, ini nanti jadinya X adik-adik. Nah, yang C kita geser ke sana. Nah, C-nya di sini. Nah, nanti ini jadinya Y. Begitu adik-adik ya. Ini geser ke sana, ini geser ini. Oh, jadi sama-sama X-nya ada 2, Y-nya juga ada 2 lagi ya. Jadi ini kelilingnya 2X ditambah 2Y juga. Nah sekarang yang nomor 6D. Apakah sama? Ini kayaknya sama lagi nih coba deh adik. Yang ini ya. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Dan yang ini. Kalau saya pindah ke atas tarik sana. Nah. Nanti jadinya Y juga adik-adik. Ini digabung. Ini ke sana. Ini ke sana. Ini ke sana, ini ke sana. Nanti jadinya. Ya yang ini, nah yang ini geser ke sana, geser ke sana. Nah jadinya ini. Ini nanti jadinya X. Gabungan ini ke sini. Ini juga geser ke sana. Yang ini geser ke sana. Digabung sama P jadinya X. Jadi sama-sama 2X plus 2Y juga adik-adik ya. X-nya ada 2, Y-nya ada 2. Jadi manakah yang paling panjang?
tidak ada yang paling panjang. Semua ukurannya sama, yaitu 2X plus 2Y. Oke, bisa dipahami adik-adik? Kalau belum paham biasa ya, direview ulang-ulang lagi. Next ke soal nomor 7. Gunakan variabel X dan Y untuk menulis bentuk aljabar dari setiap kalimat berikut. Oke, yang 7A. Aku adalah suatu bilangan. Jika aku dikalikan 2, kemudian dikurangi 5, menghasilkan bilangan 9. Oke, kita beri variabel apa akunya? Misalkan di sini mintanya X sama Y. Oke, salah satu saja, X. X, aku dikalikan 2, jadinya 2X. Begitu adik-adik. Kemudian dikurangi 5, jadi dikurangi 5. Menghasilkan berarti sama dengan 9. Oke, selesai untuk 7A. Sekarang yang 7B. Ukuran panjang pada persegi panjang 10 cm lebih dari ukuran panjang persegi. Oke, di sini ada persegi panjang sama persegi. Jadi variabelnya ada 2 ya. Ini untuk X, ini Y perseginya. Coba. X untuk panjang persegi panjang 10 cm lebih. Kalau 10 cm lebih itu tandanya ditambah atau dikurang adik-adik? Iya, pinter. Lebih jadi ditambah. Jadi Y ditambah 10. Begitu adik-adik ya. Untuk soal 7B. Coba 7C. 8 merupakan lebihnya dari keliling suatu persegi. Oke, persegi ini hanya satu tok, beri simbol X. Keliling persegi apa adik-adik? Jadi kalau ini persegi adik-adik ya, di sini berarti X, 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 X. Jadi ada 4X. Nah, 4X. Di sini ada kata keterangannya lagi yaitu 8 merupakan lebihnya. Mungkin 8 lebihnya begitu adik-adik ya. Ini kalimatnya agak wagu atau ambigu ya. Jadi nanti kalau 8 lebihnya berarti ditambah 8. Begitu adik-adik. Nah, sekarang yang D. Pak Thohir. Ini ada Pak Thohir sama Pak Udin. Pak Thohirnya X, Pak Udinnya Y. Begitu. Kalimat pertama, Pak Thohir 3 kali umur Udin. Jadi Pak Thohirnya X sama dengan 3 kali Udin, 3Y. Kalimat kedua, 10 tahun yang akan datang. Kalau 10 tahun yang akan datang itu dijumlah atau dikurang adik-adik? Iya, betul sekali. Dijumlah atau ditambah. Jadi Pak Thohir 10 tahun yang akan datang. Berarti Pak Thohir ditambah 10 karena 10 tahun yang akan datang. Dijumlah dengan Pak Udin juga 10 tahun yang akan datang. 10 tahun yang akan datang. Jumlahnya ini jadi sama dengan adalah 72. Begitu adik-adik. Jadi ini kalimatnya ini dan ini sesuai kalimat 7D. Begitu adik-adik. Bisa dipahami? Oke, masih semangat ya? Ke soal nomor 8. Oke, nomor 8. Buatlah suatu cerita bermakna bentuk aljabar 4X plus 8. Oke. Om Ali misalkan begini, buat soal ceritanya. Nah, begini. Om Ali membungkus 4 buah kado yang berisi buku untuk dibagikan kepada siswa yang menjadi juara kelas. Sebelum dibagikan ternyata bukunya kurang, lalu membeli lagi sebanyak 8 buah. Jadi di sini variabel untuk X-nya yaitu kado. Jadi 4X, begitu ya. Terus karena membeli lagi 8 buah, jadi plus 8. Begitu adik-adik ya. Ini hanya contoh dari Om Ali. Kalau adik-adik bisa memberikan contoh yang lain, bisa. Oke, ke soal nomor 9. Sama seperti nomor 8. Buat soal ceritanya, tapi di sini ada keterangannya. Koefisiennya 2 dan konstantanya min 3. Min 13, maaf ya. Jadi soalnya seperti ini. 2X min 13. Misalkan seperti ini adik-adik. Ibu membeli 2 keranjang berisi telur. Dalam perjalanan ke rumah, ternyata telur tersebut pecah 13 buah. Nah, jadi keranjangnya yang berisi telur ini diberi simbol X. Jadi 2X. Pecah-pecah berkurang ya. Berkurang 13. Begitu adik-adik. Adik-adik bisa mencontohkan yang lainnya. Ini hanya salah satu contohnya. Oke, kita ke soal nomor 10. Tentukan banyak suku pada bentuk
aljabar berikut. Oke, suku di sendiri itu pembatasnya itu plus sama min adik-adik ya. Jadi ini ada berapa suku adik-adik? Coba di sini. 1, 2. Jadi ada 2 buah suku. Oke, begitu adik-adik. Kalau yang ini berapa adik-adik? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 suku adik-adik ya. Kalau yang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adik-adik. Ada 7 buah suku. Oke, bisa dipahami adik-adik ya. Jadi kesimpulannya suku itu dibatasi atau apa ya, pembatasnya itu positif sama min. Itu termasuk suku. Oke, next ke soal 11 adik-adik. Nomor 11, seperti apakah itu? Nomor 11. Oke. Tentukan suku, mungkin banyak suku ya, banyak suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk-bentuk aljabar berikut. Oke, sekalian jelasin ya. Oke, nomor yang A dulu. A ada berapa suku ini? Oke, di sini sukunya banyaknya ada 1 buah ya, cuma 1. Nah, terus variabelnya. Variabelnya cuma 1 saja, yaitu variabel apa adik-adik di sini? X, begitu. Nah, koefisien. Koefisien itu adalah angka di depan variabel. Koefisiennya depannya X itu angkanya berapa? 9 adik-adik. Nah, konstanta itu apa? Konstanta itu adalah angka saja tanpa variabel. Di sini ada enggak adik-adik? Tidak ada, karena tidak ada berarti 0 begitu adik-adik. Bisa dipahami? Oke, sekarang ke B. Yang B coba. Ada berapa suku? Coba diselidiki. 1, 2, 3. Ada 3 buah suku. Nah, variabelnya. Di situ variabelnya apa saja adik-adik? Iya, pinter. Ada X kuadrat dan Y. Jadi, X kuadrat dan Y adik-adik. Nah, koefisiennya. Koefisiennya juga disebutin semuanya adik-adik. Koefisien. Ini tulisannya ya. Koefisien. Koefisien dari X kuadrat yaitu 3. Dan koefisien dari Y adalah 6. Begitu adik-adik ya. Terus konstantanya. Konstantanya ada nggak adik-adik? Konstantanya. Oke, pinter. Konstantanya ternyata ada yaitu 2. Angka 2. Begitu adik-adik. Untuk yang C, coba ada berapa suku yang C ini? Ada berapa suku? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah suku adik-adik ya. Terus variabelnya. Variabelnya ini lumayan banyak ya adik-adik. Kita sebutin. Ada X kuadrat. S kuadrat. Terus ada A. Terus ada A pangkat 3. Terus terakhir dan T pangkat 4. Itu variabelnya. Sekarang koefisiennya. Koefisiennya kita sebutin. Yang S kuadrat. Koefisiennya angka 2. Yang A angka 3. Yang A pangkat 3 ada 4. Dan yang terakhir T pangkat 4, 5. Ada konstantanya? Ada dong. Berapa adik-adik? Iya, pinter. Negatif 7. Begitu adik-adik ya? Bisa dipahami? Oke, semangat ya. Masih semangat. Kita ke soal selanjutnya nomor 12. Oke, nomor 12. Tentukan suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar berikut. Oke, yang sejenis itu yang variabelnya sama adik-adik ya. Coba kita selidiki. K, ada K? Oke, K ada adik-adik ya. Yang K itu ada 9K, ada min 15K. Jadi yang sejenis 9K dan min 15K. Ada lagi? M tidak ada. M tidak ada ya. Tidak ada. Yang ada malah KM sama KM. Jadi ada min 4KM dan 7KM. Jadi yang sejenis hanya 2 yaitu K dan KM. Yang B sekarang selidiki. Yang B. Yang B adakah sejenis dengan P kuadrat? P kuadrat. Ada adik-adik ini ya. P kuadrat. Jadi 7P kuadrat dengan dan min 11P
P kuadrat. Oke. Yang P kuadrat Q. P kuadrat Q ada? Ini ya. Ada min 8P kuadrat Q. Dan mana lagi? Ini. P kuadrat Q. Terus yang ini ada nggak? Tidak ada ya. Kalau ini P, Q-nya yang dikuadratkan. Ini tidak ada. Tidak ada yang sejenis. Jadi bukan sendirian ya. Jomblo. Begitu adik-adik ya. Bisa dipahami? Kalau belum paham, biasa direview-review ulang lagi. Oke, ke soal nomor 13. Sederhanakan bentuk-bentuk aljabar berikut. Oke. Untuk menyederhanakan bentuk aljabar itu harus yang sejenis adik-adik ya. Coba yang A kita selidiki. Ini sudah sejenis ya. Jadi langsung bisa dikurangkan, yaitu 5 kurangkan 3. Begitu. Ini X. 5 kurangi 3 berapa adik-adik? Pinter. 2X. Jadi ini jawabannya seperti ini. Nah, kalau yang B bagaimana? Kalau yang B kita kumpulkan yang sejenis-sejenisnya. 4. 4X tidak ada. Ditambah. Berarti ini yang 9 sama 1 ya. Min 1. 9 kurangi 1. Ini tidak ada sejenis. Jomblo sendirian. 4X. Yang 9 kurangi 1. Ditambah 8. Ini nggak bisa dijumlahin ya, karena tidak sejenis. Jangan 4X tambah 8, jadinya 12X. Bukan adik-adik. Jadi jawabannya cukup sampai di sini saja. Yang C bagaimana? Yang C, nah ini ada yang sejenis. 4X sama 8 ya. Jadi nanti 4 dikurangi 8. Ini variabelnya X. Ini sendirian, plus 12, jomblo ya. Sama dengan 4 kurangi 8, negatif 4X ditambah 12. Begitu adik-adik ya. Sampai sini saja. Terus yang D, yang di sini ya, agak panjang. Yang D yang sejenis. Ini ada min 2X sama min X. Min X di sini ada angka 1 adik-adik ya, tapi tidak ditulis, yaitu min 2, min 1. Ini X untuk variabel X. Terus yang konstanta, plus 7 ditambah plus 5. Ditambah 5. Min 2 dikurangi 1 berapa adik-adik? Pinter, min 3X. Ini dijumlahkan positif 12. Cukup sampai sini karena ini tidak sejenis. Coba yang E. Begitu adik-adik. Yang E, coba yang X kuadrat kita kumpulkan. Ini ya. Ada lagi? Sudah. Jadi cukup ditulis 3 ditambah 2 variabelnya X kuadrat. Coba kita kumpulkan lagi. Yang Y kuadrat. Y kuadrat dengan Y kuadrat. Oke, kita operasinya plus 3 dikurangi 5. Oke, seperti itu. Ini Y kuadrat. Terus yang ini. Yang XY sama XY. Ditambah min 5. Ini min 5. Min 5 ini positif 6. Variabelnya XY. Begitu. Oke, kita jumlahkan. 3 tambah 2, 5. 5X kuadrat. 3 kurangi 5. 3 kurangi 5 negatif 2. Negatif 2. Y kuadrat. Negatif 5 tambah 6. Positif 1. Kalau 1 tidak usah ditulis 1 ya. Cukup tulis XY saja. Sampai sini selesai. Bisa dipahami adik-adik? Kalau belum paham, biasa direview-review ulang lagi. Oke, apakah masih ada soalnya? Oke, nomor 14, soal terakhir. Tuliskan bentuk aljabar yang memuat 4 suku dan dapat disederhanakan menjadi 2 suku. Oke, 4 suku menjadi 2 suku. Ini hanya contoh saja ya Om Ali ya. Misalkan saya punya 2X ditambah 5Y dikurangi 4X ditambah Y misalkan. Ini ada berapa suku? 1, 2, 3, 4. 4 suku. Kita jadikan 2 suku sederhana. Ini sukunya X sama X. Kita sederhanakan. 2 kurangi 4 di sini. X ditambah yang Y. 5. Ini ada angka 1 ya adik-adik ya. Ditambah 1. Variabelnya Y. 2 kurangi 4, jadinya negatif 2, variabelnya X. 5 tambah 1, positif 6, variabelnya Y. Jadilah 2 suku. Ini hanya contoh ya adik-adik. Adik-adik bisa mencontohkan yang lainnya.
Wah, sudah selesai nih soalnya ya di 3.1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam Soulmate Matika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.